Saudara, pemilihan legislatif, pemilihan presiden resmi ditetapkan serentak 14 Februari 2024. Tapi tak hanya itu, pilkada serentak juga akan digelar pada 27 November di tahun yang sama. Latar belakang penetapan tanggal tersebut akan seperti apa dan terutama kesiapan KPU dapat menggelar pemilu serentak dan pilkada di tahun yang sama. Kita masih membahas bersama dengan Komisioner KPU Pak Arief Budiman dan juga Direktur Eksekutif Perludem Mbak Titi Anggraini. Saya kembali ke Pak Arief ya, Pak Arief. Kalau tadi kan Pak Arief sempat katakan pemerintah, DPR dan juga penyelenggara pemilu ini harus saling bekerja sama, paling tidak harus satu suara. Tapi kabarnya soal penetapan masa kampanye aja atau panjangnya masa kampanye aja masih belum satu suara. Apalagi yang masih belum satu suara, Pak Arief? Ya, itu kan dinamika, nggak apa-apa. Tetapi KPU memahami problem dan catatan-catatan itu. Pemilu 2014 itu kampanye lebih dari 1 tahun, ya, berjarak panjang. Ya. Kemudian pemilu 2019 itu 6 bulan lebih. Nah, pemilu 2024 itu kita rancang 4 bulan. Itu memperhatikan banyak hal. Pertama, pasal-pasal tentang pendaftaran pasangan calon, kemudian penetapan pasangan calon, kemudian sengketa pencalonan, kemudian pengadaan logistik yang berhubungan dengan penetapan pasangan calon maupun peserta pemilu partai politik. Ya, karena kalau nggak ada penetapan dulu, kita nggak bisa mencetak, kita nggak bisa memproduksi. Oke. Nah, ketika sudah ada pasangan calon, sudah ditetapkan, barulah kita memproduksi bahan kampanye, alat peraga kampanye, kemudian poster-poster untuk melakukan sosialisasi, surat suara, dan segala macam. Nah, kalau misalnya kampanye diminta sangat pendek, sementara undang-undang mengatakan 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, itu sudah boleh mulai kampanye, akan ada jadwal-jadwal lain yang bagi KPU akan sangat kesulitan untuk mewujudkan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi 4 bulan ini sudah memperhitungkan berbagai macam aspek gitu loh. Baik, Pak Arief, ini kan kalau kata Mbak Herunisa, ini partnernya Mbak Titi, katanya kan kalau bicara soal Februari dan juga November terlalu berdekatan, ini tumpang tindih. Kalau saya melihatnya nih Pak Arief, dari sisi orang luar melihatnya KPU ambisius sekali, emangnya bisa terjalan dengan baik dan juga sesuai dengan harapan. Jangan sampai nanti kejadian di pemilu sebelumnya, petugas KPPS pada tumbang, itu terjadi lagi. Ini gimana nih? Pertama, ini bukan KPU yang ambisius. Ini perintah undang-undang ya, bahwa pileg, pilpres, dan pilkada dilaksanakan di tahun 2024. Sebetulnya beberapa pihak melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kesimpulannya kan tetap ini oleh pembuat undang-undang 2024. Kedua, KPU sudah menghitung kalau Februari dan November itu waktunya cukup. Makanya ketika muncul ide Mei dan November, KPU memberi opsi kalau mau Mei berarti Mei dan Januari, begitu. Nah, tetapi memang ini undang-undang begitu detail, beban kerja berat itu diperintahkan oleh undang-undang ya. Termasuk misalnya begini, di undang-undang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, undang-undang pilkada itu mengatakan masa jabatan kepala daerah hasil pilkada 2020 itu akan berakhir di 2024. Jadi mau tidak mau 2024 akan berakhir, gitu kan ya. Kemudian di 2024 juga diharapkan ada pelantikan kepala daerah secara serentak. Undang-undang juga menyebut begitu. Nah, sementara KPU membutuhkan ruang yang cukup supaya pileg pilpres tidak bertumbukan jadwalnya dengan pilkada, sehingga beban petugas kita di lapangan itu sangat berat, sangat beresiko sebagaimana terjadi di 2019. Jadi banyak rangkaian yang sebetulnya harus kita sesuaikan, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kalau mau mudah itu memang harus melakukan revisi undang-undang. Gitu. Mbak Titi, ini melanjutkan tadi pertanyaan yang sama, 2024 di Februari dan November, kalau kita refleksikan ke 2019 lalu, catatan apa yang harus dievaluasi dulu oleh KPU sebelum ini kemudian rangkaian dan tahapannya akan mulai berlangsung nih Mbak Titi? Namanya durasi yang lebih logis ketika disepakati
pemilunya pada 14 Februari dan pilkadanya pada bulan November. Nah, KPU memang tidak bisa bergerak banyak sebab pilkada itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 Ayat 8, harus diselenggarakan serentak nasional di bulan November 2024. Nah, pilihan kita dalam realitas kerangka hukum yang ada hari ini, bagaimana mengatur pertama, agar tumpukan tahapan itu tidak terjadi pada tahapan-tahapan krusial. Makanya kalau dihitung dari kalkulasi teknis, 14 Februari itu hanya akan mempertemukan penyelenggaraan pemilu pada fase ujung dengan fase krusial awal pelaksanaan pilkada. Jadi saya kira dari sisi kalkulasi teknis itu sudah cukup baik. Yang kedua dari sisi kerangka waktu kampanye, memang kita tidak boleh karena ingin menghindari politik identitas ya misalnya. Lalu kita mengorbankan kemampuan untuk mengadakan dan mendistribusikan logistik secara profesional dan akurat serta tepat waktu begitu. Karena memang ini bergantung juga dengan keberadaan daftar calon tetap. Sementara kampanye hanya bisa dimulai kalau daftar calon tetapnya sudah diputuskan KPU. Termasuk juga implikasi sengketa. Kan tidak mau ya kita lalu kemudian kacau balau pemilunya hanya karena sengketanya tidak terselesaikan, distribusi logistiknya tidak sampai ke TPS. Dan yang terakhir tentu saja soal beban. Nah, beban penyelenggara pemilu ini menjadi catatan penting karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, putusan nomor 16 tahun 2021, MK menyatakan pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu sesungguhnya harus membenahi manajemen pelaksanaan pemilu supaya beban petugas itu tidak berlebihan dan bisa memberikan rasa keadilan. Salah satu yang bisa kita pikirkan dari sisi beban ini, yang pertama mau tidak mau, kalau kita ingin mengurai beban, biasanya ada implikasi biaya gitu ya Mbak Livi ya. Tapi agak ini juga sih ya, nonton rapat dengar pendapat, pesennya selalu KPU tolong bikin pemilu yang hemat, pemilu yang murah begitu ya. Tapi kompleksitas pengaturannya tidak berubah gitu. Nah, yang kedua, saya kira juga yang penting adalah bagaimana KPU memaksimalkan penggunaan teknologi. Jadi dengan teknologi, contoh, apa yang paling berat yang dikerjakan oleh petugas pada hari H? Yaitu menyalin ratusan formulir hasil penghitungan suara yang harus dibagikan kepada para pihak. Nah, KPU saya kira perlu mengkaji, mendalami, dan menguji betul penggunaan misalnya digitalisasi sertifikat hasil di TPS. Termasuk juga Mbak Livi, pelatihan terhadap petugas itu harus disiapkan dengan baik, disiapkan dengan profesional, dan tidak misalnya injury time. Termasuk pula KPU betul-betul harus memastikan dalam durasi waktu yang cukup, logistik terutama surat suara nih, itu tidak terlambat sampai ke TPS. Pengalaman 2019, salah satu ternyata yang memicu kelelahan petugas karena mereka itu tertekan, stres gitu ya, ditekan juga oleh pemilih akibat logistik pemilunya datang terlambat. Misalnya saja di TPS di dekat rumah saya tinggal di Tangerang Selatan, itu ada logistik yang baru datang jam 10 siang, padahal saya tinggal di Tangerang Selatan. Lalu juga ada daerah misalnya di AB Pura di Papua, itu gubernur Papua sampai gagal mencoblos karena sampai dengan hari H, logistik pemilunya tidak sampai ke lokasi. Dan itu baru pertama kali sejak pemilu di era reformasi kejadian begitu. Nah, hal-hal seperti itu harus menjadi pembelajaran dan diperbaiki untuk penyelenggaraan 2024 karena kompleksitas teknis dan beban kerjanya relatif masih sama dengan 2019 yang lalu. Baik, terima kasih Mbak Titi. Catatannya sudah panjang sekali, ini nanti akan dicatat sama Pak Arief, nanti kita evaluasi lagi beberapa bulan ke depan, kita akan dialog lagi, udah sampai mana nih tahapannya Pak Arief. Nah, tapi terima kasih dulu untuk perbincangan kita malam hari ini, Komisioner KPU, Pak Arief Budiman, terima kasih. Pembina Perludem, saya sudah revisi ya Mbak Titi ya, Mbak Titi Anggraini, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.